Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari tim Karang, inovasi usaha baru, solusi pemanfaatan limbah ampas kopi menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai jual yang tinggi. Bisnis Karang sendiri rencananya akan didirikan di Surabaya, lebih tepatnya di Penjaringan Sari Blok D, Surabaya. Karang juga memiliki platform media sosial yang bernama karang.id dan juga memiliki kontak yang bisa dihubungi melalui WhatsApp dan nomornya sudah tertera di layar screen. Next. Goals dan Big Vision. Karang merupakan pengembangan briket yang inovatif dengan tetap menjaga ekosistem alam dengan yang memiliki daya saing tinggi. Bisnis ini dapat meningkatkan kreativitas dengan menciptakan produk dengan konsep yang lebih inovatif, yang dapat dinikmati oleh pelanggan, dan juga dapat mengurangi potensi tercemarnya lingkungan karena limbah ampas kopi yang terbuang. Karang juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja. Dalam pembuatannya, kita membuat produk ini bukan hanya untuk pasar lokal saja, namun diharapkan juga dapat memperbesar market share hingga skala internasional dengan memperkenalkan brand Karang di benak konsumen. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, problemsnya yaitu, menurut data perhitungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, terdapat 175 usaha coffee shop yang tersebar di Kota Surabaya, dan diasumsikan setiap coffee shop tersebut menghasilkan limbah ampas kopi sebesar 500 gram setiap harinya. Dengan begitu, limbah ampas kopi tersebut dapat berpotensi mencemari ekosistem di Surabaya atau di lingkungan sekitar kita. Selain itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, pada tahun 2022 tercatat ada 7,62% tingkat pengangguran terbuka dari total penduduk di Kota Surabaya. Maka dari itu, tercetuslah solusi dari bisnis kami, yaitu gagasan ide bisnis Karang sebagai solusi pemanfaatan limbah ampas kopi menjadi arang briket yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja yang baru. Lalu ada market share. Yang pertama ada TAM. Menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Surabaya sebanyak 2,874 juta jiwa. Dari data tersebut, dapat diasumsikan sekitar 50.000 jiwa sangat memerlukan arang untuk kegiatan sehari-hari, seperti alat bantu memasak, terutama untuk memakan bahan makanan seperti penjual sate, usaha grill, usaha sisa, dan bisa untuk keperluan perkemahan. Lalu ada SAM. Penjual sate dan usaha grill di Surabaya terdapat sekitar 2.137 penjual yang tersebar. Dari data tersebut, dapat diasumsikan sekitar 75% membeli arang batok kelapa untuk membakar. Lalu berikutnya ada SOM. Pemakaian arang lebih dominan pada penjual sate dan usaha grill. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kompetitor. Kita mengambil dua kompetitor, yaitu arang batok kelapa dan arang kayu. Arang batok kelapa memiliki kelebihan, yaitu membuat makanan menjadi lebih harum yang khas. Kekurangannya, mengeluarkan asap dan abu yang banyak sehingga menimbulkan polusi udara dan mudah memercikan api. Yang kedua, arang kayu. Kelebihannya stok melimpah, harga lebih murah. Kekurangannya, mudah cepat habis, dapat memercikan api saat dibakar, menimbulkan asap sehingga menyebabkan polusi udara, merusak lingkungan dengan penebangan pohon. Karang merupakan
Produk kita yang memiliki kelebihan tidak cepat habis, bahkan jika ditinggalkan untuk waktu yang lama. Tidak menimbulkan asap yang berlebihan, lebih aman, ramah lingkungan karena tidak merusak tanaman. Memiliki derajat panas yang konsisten. Briket karang juga dapat membuat masakan jadi lebih lezat karena tidak berbau dan juga bisa menyerap racun. Kekurangannya, waktu menyalakan memerlukan waktu yang cukup lama. Proses pembuatan karang lebih lama dibandingkan arang kayu dan batok kelapa. Karang merupakan energi alternatif yang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan ketergantungan masyarakat terhadap kayu bakar, gas LPG, dan minyak tanah. Briket adalah bahan bakar padat yang diperoleh dari bahan organik atau limbah industri yang diolah dengan proses karbonisasi dan dicetak dengan tekanan tertentu. Pada umumnya, briket dapat dibuat dari semua jenis bahan limbah organik yang tidak terpakai seperti ampas kopi. Di era sekarang, coffee shop sangat dinikmati oleh banyak kalangan yang dapat menyebabkan penumpukan limbah ampas kopi di setiap harinya. Oleh karena itu, saat ini kami berinovasi untuk mengurangi limbah ampas kopi dengan memanfaatkan menjadi alternatif yang sangat berguna, yaitu briket. Dengan begitu, tujuan kita bukan hanya untuk mengurangi limbah ampas kopi, tetapi juga membuat lapangan pekerjaan dalam pembuatan briket. Financial snapshot. Kita mengasumsikan pasar briket arang menjadi dua, yaitu 6.000 untuk 500 gram dan 11.000 untuk per kilogram. Per hari memproduksi sekitar 100 briket di rumah pribadi. Modal awal kita memerlukan budget sekitar 27.000. Untuk mesin cetak briket 21 juta dan peralatan ayakan timbangan mesin pengaduk kompor wajan senilai 6 juta. Mesin dan peralatan mengalami penyusutan dengan total penyusutan 275.000 per bulannya. Biaya pengeluaran per bulan sekitar 4.965. Omset per bulan kita mendapatkan omset per bulan sebesar 22.100.000. Laba per bulan penjualan karang setiap bulannya adalah 17.135.000. Selanjutnya, bisnis model dari karang. Bisnis model dari karang ini berencana menggunakan sistem kemitraan. Oleh sebab itu, kita memerlukan kesepakatan bersama untuk menjalankan dan berbagi keuntungan maupun kerugian secara bersama-sama dari proses bisnis ini. Yang pada dasarnya konsep kemitraan adalah gotong royong dalam berbisnis. Di era saat ini, suatu perusahaan akan semakin sulit berkembang dan bertahan jika hanya berdiri sendiri. Pertama, karena proses usaha yang kompleks yang mengharuskan adanya keterlibatan pihak lain. Kedua adalah karena saat ini sudah menghadapi era revolusi industri 4.0, di mana pada era ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat. Hal tersebut menyebabkan bisnis harus selalu melakukan pengembangan. Nah, rencana kemitraan yang akan kita guide yaitu salah satunya adalah para pemilik usaha bisnis kopi, lebih tepatnya para pemilik coffee shop, yang nantinya kita guide menjadi mitra kita, mitra dagang kita. Selain menjadi mitra dagang, kita harapkan juga mereka dapat bekerja sama dengan kita dalam proses menjadi supplier, proses supply menyuplai bahan baku, terutama ampas kopi itu sendiri. Jadi selain menjadi mitra yang berbagi keuntungan juga kerugian, mereka juga diharapkan dapat menjadi supplier ampas kopi dari bisnis kita, yaitu kopi briket arang kopi tersebut atau karang. Oke, next. Berikut adalah tim yang akan menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Indah Wahyu Prastio. Selanjutnya rekan saya, Atala Rania, sebagai
marketing sekaligus admin. Selanjutnya adalah Firdia Rani sebagai tim finansial. Nah, tadi adalah presentasi pitch deck bisnis kami, Karang, solusi pemanfaatan limbah ampas kopi menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai jual tinggi. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.